Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
Kami hadapi Bapa, namun tangan-Mu besar Tuhan, menolong hidup kami ya Bapa. Engkaulah pembela kami Bapa, Engkaulah pembela kami Bapa. Engkau yang mengetahui Bapa segala apa yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Hosana, 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 ya Allah, hosana, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Semakin dalam dan semakin dalam kita menyembah-Nya, semakin dalam kita mengatakan kita mengasihi Dia, semakin dalam kita mengatakan kita mencintai Dia. Mari saudara datang ke hadapan, nyatakan segala seruan, nyatakan segala isi hatimu, sebab Dia adalah Tuhan yang maha mendengar. Dia Tuhan yang maha melihat segala apa yang kita hadapi. Berjalanlah, setialah, sebab Dialah pembela kita. Dialah pembela kita. Mari saudara terkasih di dalam Kristus, Dia mau disembah lebih lagi. Kita angkat pujian ini lebih dalam lagi. Kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, serta cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan sembahlah Dia dengan segenap hatimu. Sembahlah Dia dengan segenap jiwa. Ini aku anakku, layakanlah seluruh
sesuai dengan rencanamu. Lebih dalam Lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. lebih dalam ku cinta Kau. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan satu hal yang Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. lebih dalam ku rindukan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam ku rindukan Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan? Puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji Matamu, biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Haleluya. Haleluya. Yosua. Yosua. Kiralah ake yanahone na yaralah sedah. Di sini kami datang ke hadapan-Mu
seredihika ya nahala selu ya nahaka ya narasana. Dengan segala seruan kami Tuhan, irada aku ya nalah seru ya irada hinalah sana. Kami datang tersungkur di hadapan memuji-Mu, menyembah. Engkaulah Elohim yang maha kuasa. Engkaulah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkaulah Bapa Yahweh, Bapa yang menyelidiki setiap hati, Bapa yang penuh kuasa. Kepadamu lah Tuhan kami berseru, sebab kami tahu Engkaulah Raja kami, Engkaulah pembela kami ya Bapa. Walau banyak Tuhan dunia ini yang menolak kami ya Bapa, namun kami tahu Engkaulah Tuhan yang memelihara kehidupan kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera di dalam nama-Mu yang kudus. Sebab kami tahu ya Bapa, kami tahu kasih-Mu tiada pernah berkesudahan. Kami tahu ya Bapa, di saat kami setia kepada Engkau, di saat kami melakukan segala firman-Mu, di saat kami melakukan hukum-hukum-Mu, di saat kami taat akan segala perintah-Mu ya Bapa, banyak yang akan menjadi tantangan dalam kehidupan kami. Namun satu yang kami percaya, ada janji yang telah Engkau sediakan bagi kami, keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Itulah Tuhan yang kami perjuangkan selama kami hidup Tuhan. Sebab kami tahu damai itu hanya ada di dalam surga-Mu. Begitu banyak derita, begitu banyak hujatan Tuhan, begitu banyak celah yang kami derita selama kami berjalan di dalam dunia ini, hidup di dalam perintah-Mu. Namun Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Engkau memampukan kami Tuhan untuk melewati setiap hari-hari ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkaulah Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan Tuhan. Walau apapun yang kami hadapi, namun iman kami tidak akan pernah surut untuk datang dan hidup di dalam segala firman-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini. Ibadah Sabat kami ini adalah ibadah yang benar-benar akan kami kuduskan hanya bagi kemuliaan-Mu. Sebab 6 hari lamanya Engkau telah memberikan waktu bagi kami untuk melakukan segala pekerjaan kami. Namun di hari yang ke-7, di Sabat ini ya Bapa, kami akan memberikannya kepadamu. Sebab Sabat ini Kau berikan kepada kami Tuhan sebagai waktu ya Bapa untuk datang kepada Engkau, memuji-muji kebesaran nama-Mu. Haleluya. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Firman yang akan hamba bawakan Tuhan, Engkaulah yang menyertai, Engkaulah yang menguasai setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, agar segalanya menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami, dan firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami akan hidup oleh firman yang telah hidup di dalam nama-Mu. Haleluya. Dalam nama-Mu Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Ada sukacita. Amin. Ada damai sejahtera. Puji nama Tuhan ya. Luar biasa hari ini Tuhan berikan bagi kita ya. Hari yang selalu penuh rahmat dan anugerah yang baru ya. Pernah saya katakan, supaya kita kuat, mari kita perkatakan setiap hari apa? Welcome. Selamat datang untuk persoalan. Supaya apa? Supaya kita kuat ya. Karena hari-hari ini, setiap waktu selama kita ada di dalam dunia, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya ujian ya. Banyak ujian-ujian yang akan kita hadapi hanya untuk apa? Memurnikan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama manusia.
Ya, puji nama Tuhan. Saya mau sedikit bersaksi dulu ya. Tadi sebelum kita ibadah, saya berdoa kepada Tuhan. Ada satu hal memang yang lagi saya hadapin ya. Sebelumnya memang Tuhan sudah membukakan akan ada ujian yang kita hadapi di depan, ya. Tetapi saya percaya dalam setiap ujian, di saat kita teguh berdiri di dalam firman Tuhan, akan ada apa? Kemenangan, ya. Sering kali terjadi hal seperti ini. Tetapi yang saya syukuri, Tuhan terlebih dahulu membukakan. Memang sakit, ya. Tetapi itu semua diizinkan, ya. Nah, tadi saya berdoa, memang hati ini agak tersayat. Sakit sebenarnya oleh ujian yang saya hadapi saat ini dari orang-orang yang tadinya erat, ya. Tetapi oleh berbagai hal, mereka sekarang seperti menjauh, ya. Bahkan lebih mirisnya lagi, sampai membawakan pesan Tuhan, ya. Pesan Tuhan akan kita terima, sakit apapun, benar? Sebab barang siapa yang Dia kasihi akan ditegur dan tertulis dalam Wahyu 3 ayat. Coba buka semua. Wahyu 3 ayat 19, ya. Barang siapa ya akan kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu, itulah kalau pesan Tuhan. Tetapi hari-hari terakhir ini, di saat akhir zaman semakin nyata, pencurahan Roh Kudus semakin nyata, maka banyak juga orang yang tidak mengenali mana yang dari Tuhan, mana yang tidak, ya. Dalam setiap pesan yang kita terima, kita bisa tahu apakah itu dari Tuhan atau tidak. Yang pertama, kita lihat arahnya. Bagaimana pesan itu disampaikan. Sejak kedatangannya ke dalam dunia sebagai anak manusia, apa yang Tuhan berikan? Kenapa Dia datang ke dalam dunia? Yang pertama karena kasih. Kedua karena Dia mengampuni. Dia mengampuni. Dengan pengampunan ini apa yang Dia kerjakan? Pengorban. Setelah Dia berkorban, apa yang Dia kerjakan bagi kita dan saudara dan saya? Melayani. Keempat hal ini harus kita lakukan. Ada satu lagi. Apa yang Dia kerjakan sebagai anak manusia? Taat. Puji nama Tuhan, masih ingat ya? Yang pertama Dia mengasihi, Dia mengampuni, baru Dia berkorban. Dia taat dan melayani. Demikianlah kita harus hidup sebagai anak-anak Kristus, ya. Kita harus mengasihi sesama. Kita harus mengampuni sesama.
Kita harus rela berkorban demi sesama. Kita harus taat akan segala apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita harus melayani. Kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dengan hubungan kita yang intim bersama Tuhan. Di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Kita berkasih mesra, kita berdua-dua, ya. Kita memberikan waktu yang khusus kepada Tuhan. Itulah di saat kita melayani Tuhan. Di saat kita melayani manusia, pekerjaan Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan, yaitu kita melayani manusia. Apa yang kita lakukan? Kita menerapkan kasih. Kita menunjukkan kepada mereka kemuliaan Tuhan ada pada kita dengan segala apa? Perbuatan. Dengan segala perkataan. Dan di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, kita juga memberitakan kebenaran. Nah, itulah yang Tuhan nyatakan di saat dia datang ke dalam dunia. Di saat dia memberikan kasih, karunia. Tidak ada penghakiman yang Tuhan nyatakan. Hanya dialah hakim. Hanya dialah raja di atas segala raja. Dulu sebelum di masa kasih karunia, oh benar-benar Tuhan itu tegas kepada umatnya. Tidak main-main ya. Tetapi setelah di zaman kasih karunia, tegur itu tetap berjalan. Tetapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan tidak pernah menjatuhkan. Itulah pesan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk dendam. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk mengancam. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk menghasut orang lain, untuk merendahkan umat Tuhan. Tegur nyata, itulah kasih yang nyata. Itulah kasih yang sesungguhnya. Tetapi mendengar suara Tuhan ini, supaya kita sama-sama belajar ya mendengar suara Tuhan ya. Kita lihat setiap kata demi kata. Tuhan tidak pernah merendahkan umatnya. Apa salah satu kesalahan Musa? Merendahkan umat Israel dengan perkataan apa? Dia mengatakan kepada orang Israel, beginilah firman Tuhan, hai engkau orang-orang durhaka. Sementara Tuhan tidak menyampaikan kata durhaka. Saya pernah membaca sesuatu mengatakan, Tuhan mengatakan manusia itu bodoh. Tuhan mengatakan lakukanlah demikian untuk menegur dia, katanya. Saya memuji, saya mendoakan. Tuhan mengingatkan saya kepada Musa. Di saat Musa menyampaikan hal seperti itu, hai engkau orang-orang durhaka, katanya kepada bangsa Israel. Dan dia mengatasnamakan Tuhan. Maka hari itu juga Musa diberikan hukuman dengan dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Dia hanya menghantarkan bangsa Israel ke tanah Kanaan hanya karena satu kata, yaitu kata durhaka. Karena Tuhan tidak mengatakan durhaka kepada bangsa Israel. Tuhan menyampaikan pesannya. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Musa. Sampaikanlah ini kepada bangsa Israel. Tetapi Musa melihat bagaimana kedegilan bangsa Israel. Musa melihat bagaimana kekerasan bangsa Israel. Sehingga waktu dia datang, dia katakan kepada bangsa Israel, beginilah firman Tuhan, hai engkau orang-orang durhaka. Jadi kata durhakanya itu bukan kalimat daripada Tuhan. Tetapi dia menyampaikan itu, menyatakan seolah-olah itu dari Tuhan. Ya, hanya karena apa? Karena dia geram, karena dia murka terhadap bangsa Israel. Demikian jugalah kita di saat mendengar suara Tuhan. Jangan asal kita menyampaikan suara Tuhan kalau itu memang kita ada sentimen atau karena dengar-dengaran dengan yang lain sehingga menuduhkan sesuatu yang jahat kepada seseorang yang kepada kita sendiri dia tidak berbuat jahat, tetapi kita berani menyampaikan hal seperti itu. Makanya dikatakan
Janganlah kita terhasut hanya karena dengar-dengar. Kecuali kalau kita secara langsung melihat seseorang berbuat dosa di hadapan kita. Bahkan itu pun Tuhan mengajarkan apa? Kita mengasihi, tidak menjatuhkan. Seperti perempuan Sundal yang hendak dihukum rajam. Coba, apakah penghakiman diizinkan terjadi dari orang Farisi kepada perempuan tersebut? Tidak. Dia menulis di tanah. Ada 2 kali dia menulis di tanah. Saya pernah berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan yang engkau tuliskan itu? Dan Tuhan membukakan. Tapi kalau saya menyampaikan bisa jadi kontroversi besar di luar sana, ya kan? Tetapi salah satunya, dia menuliskan, hanya akulah hakim. Itu yang dia tuliskan pertama. 2 kali dia menulis itu. Di saat perempuan sundal itu melakukan sundalnya dan orang-orang Farisi hendak melakukan hukum rajam, apa yang Tuhan lakukan? Dia mengambil batu. Dia mengangkat batu tersebut dan mengatakan kepada orang-orang yang hendak menghukum dia, siapa engkau yang tidak pernah melakukan dosa, maka lemparlah dia. Bukankah itu suatu pengajaran besar bagi kita? Apa yang harus kita perbuat terhadap orang berdosa? Apa yang Tuhan lakukan saat itu? Dia mengasihi. Bangkitlah, berdirilah, dan jangan berbuat dosalah. Tuhan tidak mempermalukan perempuan sundal tersebut di hadapan umatnya. Demikian juga sampai hari ini, Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya. Terlebih di saat dia telah menyatakan kasih karunia. Apalagi seseorang itu tidak berbuat dosa kepada kita. Apakah pantas kita menghakimi? Apakah pantas kita menuduhkan segala sesuatu yang kita sendiri tidak tahu? Hanya karena dengar-dengaran dengan orang lain? Itu saya hadapi. Saya berdoa meraung-raung di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa semua ini? Dari tahun ke tahun ini saja yang saya hadapi, Tuhan. Sampai detik ini tetap bertumbuh, berkembang. Tetapi mereka tidak sadar. Saya tetap bangkit. Saya tetap berdiri dan berjuang. Karena apa? Kasih Tuhan diam dalamku. Kasih Tuhan berlimpah dalamku. Apapun yang dikatakan orang, saya percaya itu semua hanya akan mengasah saya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya diberikan berbagai macam tuduhan. Dikatakan saya orang sombong, hamba uang. Atas dasar apa saya tidak mengerti. Penghipnotis, najis, segala macam lah. Saya berdoa, Tuhan, nyatakan kasih-Mu lebih lagi terhadap kami. Nyatakan kasih-Mu terlebih lagi. Waktu saya tadi menangis di hadapan Tuhan, saya berdoa. Saya katakan, saya butuh rangkulan. Saya butuh dekapan. Aku tahu Tuhan, siapa mereka. Tapi aku sangat mengasihi. Saya butuh Tuhan firman-Mu. Saat itu Tuhan langsung berfirman. Anakku, engkau sangat berharga di hadapanku. Itulah yang membuat saya sukacita saat ini. Itulah firman yang benar-benar meneguhkan setiap hati. Karena apa? Saya sampaikan kepada saudara. Bahkan sekalipun orang berdosa, dia datang mengasihi. Dia datang kepada orang berdosa. Dia tidak datang kepada orang benar. Dia datang kepada orang terhilang dan tersesat. Terlebih kita yang setia kepadanya. Ya.
Di dalam kesetiaan ini Tuhan akan banyak rintangan yang saya lalui, saya katakan. Karena terbukti sampai detik ini saya berjalan. Banyak yang mengatakan nubuat palsu, menyesatkan banyak orang. Saya tidak tahu menyesatkan di mana. Hanya karena saya menyampaikan perintah Tuhan keluar dari perkotaan, perintah Tuhan tentang sabat, perintah Tuhan tentang binatang haram, saya menjadi musuh bagi banyak pihak. Saya dikatakan penyesat hanya karena kebenaran. Tetapi Tuhan katakan, bersukacitalah hai engkau anakku di saat engkau masuk ke dalam penderitaan. Saya semakin menangis tadi di hadapan Tuhan. Saya katakan, thank you Lord. Karena saya alami. Setiap persoalan-persoalan seperti ini yang saya alami. Pintu-pintu berkat menanti di hadapanku. Karena apa? Semua Tuhan izinkan terjadi. Semua kau izinkan terjadi. Itu lagunya sangat meneguhkan ya. Diizinkan terjadi. Siapapun bisa Tuhan pakai. Orang rohani pun bisa Tuhan pakai. Hamba Tuhan besar bisa Tuhan pakai. Untuk mengasah iman saudara dan saya. Tetapi di dalam segala ujian itulah Tuhan melihat. Apakah saudara dan saya tetap berjalan dalam kebenaran? Apakah saudara dan saya akan kecewa kepada mereka? Apakah saudara dan saya akan kecewa kepada Tuhan? Namun percayalah, di saat saudara dan saya mengasihi mereka, membawakan mereka di dalam doa, ya, yang mencela saudara, yang memfitnah saudara, di sanalah Tuhan akan bekerja. Amin. Tapi jangan pernah meminta pembalasan. Sebab pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Doakanlah mereka agar jiwa mereka dirampas dari dunia. Ya. Puji nama Tuhan. Itu meneguhkan kita hari ini. Ya. Apa yang harus kita hadapi di saat badai datang. Dulu saya pernah mengalami yang beberapa waktu lalu. Ada yang memposting tentang pesan Tuhan yang menolak lah seperti itu ya. Saya tidak tahu siapa beliau. Cuman dia ada nama inisial M ya. Jadi saya terus di chat sama dia. Dia katakan pesan Tuhan bilang ke saya begini-begini. Pesan Tuhan katakan kamu harus begini. Pesan Tuhan katakan kamu jangan menyesatkan orang katanya. Setiap hari saya diteror sama dia. Dengan dalih menyampaikan pesan Tuhan. Sampai pesan Tuhan katakan begini. Hai engkau begini, dan begini. Saat itu saya terpancing. Terkadang daging ini sedikit ini ya, bergejolak ya. Di saat saya terpancing, ini kesal. Dosa enggak? Dosa. Di saat saya kesal, saya screenshot. Foto profilnya. Di saat saya screenshot, saya upload. Siapa sih orang ini? Tiap hari saya selalu diteror seperti ini. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan siapa dia. Saya bilang seperti itu. Nah, sebenarnya postingan itu hanya itu saja. Bahkan saya kan tidak merendahkan dia kan. Hanya di situ saya berdosa. Karena tanpa sadari saya telah mengungkapkan kekesalan sebagai anak Tuhan. Jangan pernah terpancing oleh kedagingan. Kesal pun gak boleh. Gak boleh kita terpancing. Akan hal apapun itu juga. Nah, waktu saya posting itu, apa yang terjadi? Orang pun ikut komen. Yang tidak kenal dia pun, sampai siapa itu? Dengan kata lain ikut merendahkan. Saya mulai tertuduh. Wow, yang lain pun ternyata terpancing ya. Tanpa saya sadari, saya telah menjatuhkan orang lain ke dalam Karena apa? Postingan. Hari itu saya ditegur Tuhan.
saat saya berdoa, Tuhan katakan, anakku, lakukanlah apa yang menjadi bagianmu. Bagian kita apa? Menyembah Tuhan. Jadi itu bukan bagian kita mengungkapkan siapa dia, bagaimana dia, bukan bagian kita. Disinilah kita harus mengerti bagaimana Tuhan tidak pernah merendahkan umatnya. Dan Tuhan katakan, akulah yang akan mengerjakan segala hal bagimu, katanya. Wow, saya merasa tertampar. Akhirnya saya close, saya tutup. Saya hapus postingan itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Padahal itu tadi isinya hanya bertanya, siapakah orang ini? Hanya seperti itu ya. Saya tidak bilang, oh pesan Tuhan kepada orang ini begini. Saya tidak bilang. Saya menghapus. Benar Tuhan bekerja. Di saat itu ada beberapa orang juga yang menjatuhkan saya dengan postingan tersebut. Akhirnya, memang saya bertanya-tanya siapa sih ini orangnya gitu. Tiba-tiba ada muncul satu nama. Di saat muncul nama itu saya katakan, Tuhan kok nama ini muncul? Dia tidak mungkin karena kami sama-sama berdoa. Hubungan kami kompak. Ya, ternyata dia ada beberapa akun sosial media. Tetapi waktu nama itu muncul di dalam hati saya bilang, Tuhan saya kompak sama dia. Kami bahkan berdoa bersama. Tidak mungkin. Jadi saya mengabaikan suara itu yang memunculkan nama tersebut. Akhirnya 2 atau 3 hari setelahnya ada seseorang yang memposting tentang dia dan membukakan tentang dia. Saya kaget. Lah Tuhan, ternyata dia benar orangnya. Seperti itu ya. Jadi saya coba buka akunnya dengan nama aslinya. Ternyata saya sudah diblokir. Itu semakin meyakinkan saya, ternyata benar dia orangnya. Dan saya baca lagi yang diposting itu. Percakapan itu dia sharing sama seseorang. Pernah dia sharingkan kepada saya. Kejatuhan-kejatuhannya. Tetapi itu 2020 dia sharingkan ke saya. Saya tidak pernah membukakan itu. Saya hanya sampaikan, mari maju, bangkit. Setiap kesalahan akan membawa kita untuk semakin mengerti dan tidak terjatuh. Nah, di sanalah bagaimana Tuhan membela kita di saat kita benar-benar berjalan di dalam Tuhan ya. Jadi jangan mengungkapkan segala kekesalan. Ini juga saya berdoa. Terkadang kan saya mau bangkit, mau muncul gitu ya kan. Tetapi Tuhan katakan, anakku berdiam dirilah. Jadi saya hanya berdiam diri akan segala postingan-postingan itu. Tuhan katakan, dialah yang akan berperkara. Dan nafas masih ada di dalam daging ini. Kebenaran itu akan diungkapkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak waktu ya. Kebenaran itu akan tersingkap banyak waktu. Ini waktu masih berjalan ya. Nah, tetapi janji Tuhan adalah murni. Tuhan akan membukakan kebenaran itu. Intinya, saya masih hidup. Suatu saat Tuhan akan membukakan kepada mereka. Siapa kita yang berjalan di dalam perintah Tuhan. Oke, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dari Filipi pasal yang ketiga. Ini kita siap sampai jam 6. Oh, enggak ada yang menjawab. Siap sampai jam 6? Tahan? Sudah lapar? Marilah kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Sebab kita dikenyangkan bukan hanya dari roti saja, tetap melainkan dikenyangkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri. Jadi sekarang saatnya kita makan firman dulu. Kita isi dulu. Filipi pasal ketiga. Kita isi dulu tubuh kita ini dengan makanan kekal. Ya, siap ya. Sampai jam 6 ya. Oke. Filipi pasal yang ketiga ayat yang 1b sampai ke 15. Ya, saya membaca ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap
Beginilah firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Nah, dari perikopnya saya jelaskan dulu. Ada nggak sesuatu hal yang tidak sejati? Ada, ya. Banyak hal baik yang tidak sejati. Banyak kebenaran-kebenaran yang menurut orang lain mereka beritakan, mereka menganggap itu kebenaran sejati. Tetapi sesungguhnya tidak. Jadi di sini kita diajarkan tentang kebenaran yang sejati, ya. Banyak enggak pengajaran-pengajaran yang menyatakan itu kebenaran? Banyak, ya. Tetapi bagaimana sejatinya itu di hadapan Tuhan? Kita harus hubungkan ke firman Tuhan, ya. Jadi ini yang kita pelajari sekarang adalah kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang membawa kita kepada hidup yang kekal dalam kerajaan sorga, ya. Saya akan baca 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu. Kita baca dari 1 aja lah dulu, ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerjaan. Hati-hatilah terhadap penyembah-penyembah palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat. Sebentar, ya. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Elohim dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam hukum Taurat, aku tidak cacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena kebenaran akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Elohim anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku telah menangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Elohim dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Elohim juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Amin. Keren, ya.
ayat terakhirnya itu luar biasa. Sekali lagi dulu saya bacakannya. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi mari kita lanjutkan. Kebenaran yang kita peroleh, kebenaran yang sejati. Walau dunia merongrong kita, namun marilah kita tetap berjalan seturut kehendak Elohim. Di dalam Elohim ada kuasa. Di dalam Elohim ada kebangkitan. Di dalam Elohim ada kemenangan. Di dalam Elohim ada hidup yang kekal. Jadi di sini Paulus menceritakan bagaimana dia hidup. Bagaimana dia dicela. Bagaimana dia dihujat dan difitnah, ya. Bahkan di sini Paulus seolah-olah menunjukkan siapa dia hidupnya dahulu dengan segala hukum-hukum. Bukan dia tidak taat. Karena kalau kita baca ya semua surat-surat Paulus, dia didera, dicela banyak orang karena banyak orang mengatakan dia membatalkan hukum Taurat. Tetapi yang dikatakan di situ hanya satu hal sebenarnya, yaitu apa? Tentang sunat. Tidak ada yang dibicarakan Rasul Paulus tentang hal-hal yang lain. Bahkan tentang binatang haram tidak ada dia pernah menyinggung akan hal itu. Tentang sunatlah. Karena yang Paulus terapkan kepada semua orang adalah sunat hati. Arti sunat adalah pemutusan kutuk dosa. Dan itu telah Tuhan genapi di saat dia disalib. Jadi tidak ada manusia terkutuk. Ya. Semua Tuhan telah lepas dari kutuk. Sebab manusia terkutuk adalah manusia yang terpisah dari Tuhan. Ya. Tetapi di saat kedatangannya, dia datang untuk mempersatukan. Inilah Efesus 2 ayat 15 itu. Coba dibuka. Efesus 2 ayat 15. Bacanya jangan sepenggal. Bacanya sampai selesai supaya kita paham ya. Efesus 2 ayat. Siapa yang bisa membaca? Yang kuat ya. Efesus 2. Oke. Johanna. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kalau kita buka terjemahan lain ya, kita baca dulu. ILT ya. Ini ada ILT nggak ini? Oke. Nah, kalau ILT ada sedikit perbedaan bahasa. Dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Taurat, tentang perintah-perintah di dalam dogma-dogma, supaya dia menciptakan keduanya sebagai satu manusia baru di dalam dirinya sendiri dengan membuat damai sejahtera. Ya, nah, jadi apa yang dikatakan sesuai dengan Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, apa hukum yang dikatakan dibatalkan tersebut? Kalaupun kita pakai kata membatalkan ya. Jadi bukan perintah dan larangan-larangan yang disebutkan. Sesuai dengan yang diberikan perjanjian kepada Musa. Ya. Tetapi perseteruan. Disinilah Tuhan melepaskan kutuk itu. Yaitu perpisahan. Antara Tuhan dengan manusia. Sehingga manusia itu sama di hadapan Tuhan. Antara kaum Yahudi dengan kaum
Yahudi, kaum yang mengenal firman Tuhan dan yang tidak mengenal firman Tuhan. Dengan datangnya dia membatalkan perseteruan kedua kelompok ini. Jadi di hadapan Tuhan semua ini menjadi satu. Inilah yang dia batalkan, karena tadinya hukum kepada bangsa Yahudi sangat keras terhadap bangsa non-Yahudi. Jadi yang dibatalkan adalah perpisahan, perseteruan kedua kubu ini. Makanya Petrus di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan jangan kau nyatakan haram, katanya. Ini berbicara apa? Ini berbicara pribadi manusia yang semuanya harus kita layani tanpa memandang dia dari kaum mana. Karena Tuhan telah membatalkan perseteruan tersebut. Jadi Tuhan mau Petrus melayani semua orang, baik dia kaum di luar non-Yahudi. Ya. Nah, jadi Paulus bukannya membatalkan sebenarnya, tetapi dia mengajarkan tentang peneguhan, ya. Jadi kalau diukurkan kepada dia tentang ketaatan, dia orang yang taat. Secara lahiriah pun dia taat. Semua dia telah kerjakan, ya. Jadi artinya supaya orang jangan ada yang memegahkan diri terhadap dia. Dia seorang penganiaya, pengikut Kristus. Tetapi apa yang menjadi hidupnya dahulu, dia anggap itu suatu kerugian. Setelah dia disentuh oleh Roh Kudus, setelah dia dijamah oleh Roh Kudus, maka mata rohaninya pun terbuka. Dia mengenal siapa Yesua yang sesungguhnya. Dialah Tuhan itu. Bahkan dari semua kitab perjanjian baru, yang paling banyak membuat tulisan siapa? Paulus. Paulus murid Tuhan Yesus enggak? Tidak, ya. Karena Paulus muncul setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bahkan Paulus dulu tertolak. Bahkan dia ditolak oleh murid-murid Yesus. Ya. Sampai akhirnya Petrus menguji dan Petrus menemukan kebenaran sejatilah yang ada yang diajarkan oleh Paulus, ya. Jadi di akhir zaman ini pun kita harus berhati-hati dalam melihat kebenaran itu. Sedangkan murid Tuhan Yesus yang sudah bersama-sama dengan dia selama 3 tahun, bisa tidak langsung cekatan mengenali mana yang berasal dari Tuhan apa tidak. Terlebih kita. Tetapi oleh karena itu selalu berhati-hatilah, ya. Supaya kita jangan asal dengar-dengaran, jangan asal mengklaim ini tidak dari Tuhan. Nah, segala macam, ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Elohim dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Ini dikatakan hati-hati kepada anjing-anjing. Dia mengibaratkan apa ini? Apakah dia tujukan ini kepada manusia atau binatangnya? Manusia. Paulus sangat tegas dalam mengajar. Anjing sifatnya penjilat. Ya. Jadi kita juga selagi kita masih berjalan di dalam Tuhan, hati-hati saudara. Dengan yang dikatakan Paulus sebagai anjing penjilat. Ya. Kita juga harus berhati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Bagaimana pekerja-pekerja yang jahat ini? Pekerja yang jahat ini dimaksudkan mereka juga yang menyatakan diri memberitakan kebenaran. Karena lawan Paulus paling besar hari itu adalah ahli Taurat, ya. Paulus mengajar. Dia membawakan cerita tentang Tuhan Yesus yang bertentangan dengan ahli Taurat. Apakah ahli Taurat pengajar dari setan-setan? Bukan. Mereka juga mengajarkan firman
firman Tuhan. Inilah minimnya pemahaman itu supaya kita berhati-hati ya. Nah, karena ahli Taurat juga memberitakan tentang kebenaran daripada Tuhan. Tetapi Paulus dia memberitakan kebenaran dari Tuhan juga kan? Tetapi dia juga memberitakan tentang Mesias, tentang juru selamat yang ditolak oleh ahli Taurat. Jadi Paulus mengajarkan kepada setiap orang untuk berhati-hati dengan mereka ini. Siapa mereka ini? Ahli-ahli Taurat yang menyatakan diri mereka hidup di dalam hukum Tuhan, yang menyatakan diri mereka hidup di dalam kebenaran. Sekarang juga banyak hal terjadi demikian. Cuman perbedaannya apa? Sekarang ini sudah sama-sama menerima Yesua. Tetapi antara yang satu dengan yang lain di sini sudah saling menerima Yesua, masih saling menjatuhkan. Terlebih di dalam perkara karunia roh. Di saat ahli Taurat menolak kedatangan Tuhan Yesus, ya, pencurahan Roh Kudus itu belum dinyatakan ya. Nah, mereka menolak kedatangan Yesus saat itu. Di saat Tuhan Yesus sudah kembali ke dalam sorga, apa yang muncul? Pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia roh. Nah, sekarang inilah yang ditolak oleh ahli-ahli Taurat. Siapa ahli-ahli Taurat di zaman ini? Mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi merasa dirinya paling benar, paling mengerti. Dan yang kebanyakan menolak tentang karunia-karunia roh. Bahkan banyak juga yang menerima karunia roh tetapi mengandalkan logika. Yang bahkan banyak mengklaim dari Tuhan padahal tidak. Suara Tuhan itu hanya ada kepada siapa? Yang hatinya benar-benar terpaut kepada Dia. Yang tiap detik hidupnya, yang tiap menit hidupnya selalu mengingat Kristus. Siapa yang bicara? Tolong ditertibkan. Tuhan hanya berfirman kepada orang yang rendah hati. Tuhan hanya berfirman kepada orang yang lemah lembut. Jadi jikalau masih ada kemarahan di dalam hatimu, jujur, saya meragukan. Jikalau saudara berkata, Tuhan berfirman kepadaku. Karena Tuhan tidak berkenan dengan seorang pemarah. Jikalau masih ada emosional yang sangat tinggi, yang masih terpancar dari hidup saudara, baik dari perkataan atau dari perilaku apapun itu, atau dalam menyikapi segala hal, saya ragu jikalau saudara mengatakan saudara mendengar suara Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, Dia hanya menghampiri orang yang lemah lembut dan rendah hati. Kepada mereka lah Tuhan berfirman. Bukan perkara tutur sapanya yang agak keras, bukan. Pribadi yang lemah lembut seperti apa? Dia rela berkorban. Lemah lembut gambarannya bukan dari lembutnya dia berbicara, tidak. Tetapi orang yang tidak mementingkan kepentingan sendiri. Orang yang tidak memikirkan dunia. Orang yang rela meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Orang yang rela berkorban dan memberi hidup kepada Tuhan, dialah pribadi yang lemah lembut. Kepadanya Tuhan berfirman. Jikalau saudara masih memikirkan penampilan, saudara masih memikirkan harta, saudara masih memikirkan nama jabatan, saya ragu, jujur saya katakan, saya ragu Tuhan berfirman kepada saudara. Tetapi jikalau saudara adalah orang-orang yang hatinya benar-benar terpaut kepada Kristus, yang siang dan malam saudara selalu memikirkan Tuhan, yang hati saudara benar-benar mengasihi sesama, tidak ada keluar kata hujat dari mulut saudara, tidak ada keluar kata penghakiman dari mulut saudara, seperti inilah Tuhan akan hampiri. Kalau masih ada penghakiman di dalam mulut kita,
kalau masih ada hujat, hinaan, fitnahan dari mulut kita, saya yakin Tuhan tidak akan berfirman. Supaya kita tahu ya, siapa tahu saudara mendengar suara, ya kan? Hati-hati. Jelas kita tahu beberapa waktu yang lalu. Itulah gambaran. Ya. Seorang ibu yang tadinya di tengah-tengah kita. Setiap waktu dia mendengar suara. Dan dia mengklaim itu dari Tuhan. Tetapi di dalam dirinya masih ada kemarahan. Akhirnya terbukti enggak? Terbukti kalau suara itu bukan berasal daripada Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, jikalau masih ada sifat amarah di dalam diri seseorang, Tuhan tidak berkenan menghampirinya. Untuk berbicara ya, untuk bersabda, tidak. Seorang pemarah tidak dihampiri Tuhan untuk memberitahukan firman-Nya. Jadi supaya kita hati-hati ya, selidiki hatimu. Saya banyak dikatakan orang, wah ibu keras kepala, ibu tidak merendahkan hati. Hanya karena apa? Kalau dia menyampaikan satu contoh, saya katakan, ya wajar kalau seseorang menyampaikan sesuatu kita menjawab ya. Tetapi karena saya menjawab, saya tidak dikatakan rendah hati. Karena saya menjawab, saya dikatakan keras kepala. Apa iya saya harus mengiyakan apa kata orang jikalau itu memang bertentangan dengan apa yang ada pada kita? Coba. Kita bukan orang bodoh. Kita orang berhikmat. Pernah beberapa waktu yang silam, ya. Ada seorang hamba Tuhan. Saat itu kami berbicara tentang binatang haram. Dia menyampaikan apa yang dia tahu. Dan saya menyampaikan apa yang saya terima daripada Tuhan. Pada akhirnya dia katakan, ibu orangnya keras kepala. Ibu orang yang tidak merendahkan hati. Saya katakan, apakah dengan saya selalu menjawab Bapak, Bapak berani mengklaim saya keras kepala dan tidak rendah hati? Yang sesungguhnya saya berarti saya juga bisa mengklaim Bapak keras kepala dan tidak rendah hati. Karena Bapak tidak mendengarkan apa yang saya katakan, saya bilang. Bisa paham kan? Kenapa dia yang memaksa saya untuk mengiyakan apa kata dia dan saya tidak mau? Saya dikatakan keras kepala. Berarti saya juga bisa mengatakan dia keras kepala karena dia tidak mengiyakan apa yang saya katakan. Inilah minimnya pengertian manusia. Inilah minimnya pengetahuan manusia. Ya saya akan tetap berjuang. Karena apa? Apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Demikian juga beberapa waktu yang lalu. Dikatakan saya mendengar suara Tuhan, kamu dikatakan seperti ini. Ya saya tetap katakan, uji segala roh. Karena memang tidak benar apa yang disampaikan. Karena saya tahu, saya berani klaim saya tidak pernah berbuat salah di hadapannya. Berarti dia menuduhkan hanya karena dengar-dengaran dengan orang. Maka cukup bagi kita hanya dengar-dengaran dengan orang lain. Sedangkan di pengadilan pemerintahan dunia saja, kita tidak bisa bersaksi hanya karena dengar-dengaran, benar? Kita hanya bisa menyaksikan apa yang dilihat oleh saksi dusta itu di hadapan Tuhan. Itu sangat mendukakan hati Tuhan, ya. Sedangkan kita tahu saja hal yang benar yang diperbuat orang, kita cukup menegur di dalam kasih, ya. Kadang saya berpikir gini, Tuhan, kok bisalah orang-orang ini ketemu dengan orang-orang yang sentimen dengan saya? Jadi berkumpul ya, 1, 2, 3 orang. Coba mereka datang kepada orang-orang, kepada saudara-saudara yang ada di sini dan bertanya tentang saya, iya kan? Mereka akan mendapatkan jawaban yang benar. Tetapi ini mereka datang kepada orang-orang yang sudah sentimen dengan saya. Meledaklah. Ya kan? Jadi itu pesan penting kepada saudara. Jangan dengar-dengaran kepada orang yang sentimen dengan orang yang tadinya saudara ingin mendapatkan informasi. Satu contoh. Ibu Lina mau cari tahu tentang Pak Anton.
Sementara saya sentimen dengan Pak Anton. Ibu jangan tanya saya. Yang ada apa? Saya akan menjatuhkan. Tetapi Pak Anton punya sahabat, orang-orang yang mengasihinya. Satu contoh Pak Uli dengan Pak Mikael. Coba Ibu Lina datang kepada mereka. Pasti mereka akan membukakan. Itulah salahnya dunia di zaman ini, ya. Dan iblis pun tidak mau tinggal diam, bisa juga dipertemukan kepada orang-orang yang sentimen. Saya ingat dulu waktu saya diposting dengan katanya itu saya ada video yang berjoget-joget pakai baju putih, ya kan? Nah, video itu diposting dan dikatakan ini adalah Henny Situmorang katanya. Dan orang-orang di dalamnya saya lihat ada si A, si B, dan si C, dan mereka juga orang-orang yang sentimen dengan saya. Bahkan kebohongan luar biasa terjadi. Mereka berani mengklaim video itu saya, padahal itu bukan saya. Ya kan, miris enggak dengan hal seperti itu? Jadi kalau saudara ingin tahu tentang seseorang, lebih dalam lagi saran saya, datanglah kepada orang-orang yang mengasihinya. Jangan kepada orang yang sentimen. Kalau ada orang yang sentimen dengan dia, jikalau saudara mendengarkan sesuatu, selidiki. Selidiki, jangan terjerat, jangan sampai terjadi dosa seperti yang tertulis dalam kitab Judas. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, ya. Nah, jadi marilah kita bijaksana. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi dikatakan hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, terhadap penyunat-penyunat yang palsu, ya. Keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kata Paulus, ya. Jadi dia lebih lagi. Dia disunat, ya kan? Pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian, tentang hukum Taurat. Paulus katakan dia orang Farisi, artinya pelaku, ya kan? Nah, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, katanya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata Paulus. Dia tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa kerugiannya? Dia pelaku hukum Taurat, tetapi tidak ada kasih di dalam dirinya, sehingga dia menjatuhkan umat Kristen. Dia menjatuhkan pengikut Kristus. Jadi janganlah kita menjadi ahli Taurat yang menjatuhkan anak-anak Tuhan yang tidak memiliki kasih, ya. Paulus merasa rugi karena di saat dia melakukan semua hukum Tuhan, dia menganiaya, merendahkan, menjatuhkan pengikut-pengikut Kristus, ya. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus menganggap sampah apa yang dia raih sebelum dia mengenal Kristus Yesus. Paulus seorang panglima yang sangat luar biasa, yang dipercayai. Kaya enggak? Coba. Ternama enggak? Tetapi kenamaannya, apa yang dia miliki, dia anggap sampah setelah dia hidup di dalam Kristus. Demikian juga kita yang saat ini memperoleh kebenaran yang sejati. Segala sesuatu apa yang di belakang kita, kita anggap sampah. Kedengkian, keirian, itu semua sampah. Ya. Pengejaran akan dunia itu semua sampah. Pengejaran akan nama itu semua sampah. Apa yang berharga sekarang? Hanya Kristus. Ya. Hidup di dalam Kristus. Inilah yang menjadi harta kita sekarang. Hidup di dalam Kristus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Inilah hukum yang sejati. Hukum yang utama dan terutama. Hukum kasih kepada Tuhan dan kepada sesama
manusia, ya. Tetapi bukan berarti hukum-hukum Tuhan ditinggalkan. Sebenarnya hukum kasih itu kegenapan daripada hukum Taurat. Arti kegenapan daripada hukum Taurat. Kita melakukan semua perintah Tuhan dan kita hidup di dalam kasih. Karena ahli Taurat zaman dahulu mereka hidup di dalam firman Tuhan tetapi tidak hidup di dalam kasih. Wow, mereka pelaku luar biasa ketaatan mereka. Puasa, sabat, semua mereka lakukan. Makanya dikatakan dalam Matius 5 ayat 27, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat atau orang Farisi, maka engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya di sana, hidup keagamaan orang Farisi itu harus tetap kita pegang, yaitu hidup di dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Hidup keagamaan artinya hidup di dalam keteraturan akan hukum-hukum Tuhan. Ini tetap kita pegang. Tetapi yang Tuhan mau kita lebih daripada mereka. Kalau lebih daripada mereka, satu lagi yang dilakukan apa? Kasih. Di dalam kasih ada Injil. Ya, karena ahli Taurat, mereka hanya hidup di dalam hukum Taurat, tetapi tidak menerima Injil. Tidak ada iman. Tidak ada kasih. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen yang sesungguhnya, maka kita harus hidup di dalam iman dan hukum Tuhan. Itulah iman dan perbuatan. Klop ya. Jadi tadi ahli Taurat itu hanya di dalam perbuatan ya. Mereka tidak ada di dalam iman. Tetapi zaman sekarang banyak orang hanya di dalam iman, tidak di dalam perbuatan. Sama saja dengan mati ya. Jadi kita jangan menjadi orang yang hidup hanya di dalam iman saja. Tetapi kita harus hidup di dalam perbuatan. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Yesus sebagai Elohim, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Perbuatan kita yaitu melakukan segala hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi inilah Injil yang sejati. Inilah kebenaran yang sejati. Yang Tuhan beritakan kepada kita ya. Tidak cukup hanya percaya kepada Yesus saja sebagai Tuhan, tetapi harus melakukan kehendak Tuhan ya. Kita lanjut. Jadi apa yang dahulu menjadi hidup kita, mari kita menganggap itu sampah ya. Keserakahan kita, kedengkian itu semua adalah sampah ya. Harta segala macam itu yang membuat kita lupa akan Tuhan, itu semua adalah sampah. Tetapi yang berharga di dalam hidup kita adalah Kristus. Saya baca sekali lagi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia daripada segala apa yang kita miliki. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, supaya saudara dan saya memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Elohim anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Begitu luar biasanya Paulus dengan segala jabatan dan kedudukannya. Tetapi setelah dia dijamah oleh Roh Kudus, apa yang menjadi kehendaknya? Untuk mengenal Yesua dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi mari saudara dan saya yang ada di tempat ini, mari kita mengkehendaki untuk mengenal Elohim, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaan. Apa sih maksudnya? Masa sih kita harus memahami persekutuan dalam penderitaan? Di saat kita benar-benar bersekutu di dalam Kristus, maka berbagai-bagai penderitaan akan kita alami. Ya. Tetapi kita harus mengenali penderitaan itu. Apakah penderitaan kita akan membawa kita kepada kebangkitan atau tidak? Amin. Jadi penderitaan itu di dalam Dia adalah penderitaan yang membawa kita kepada kebangkitan.
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Kebangkitan daripada orang mati, bukan mati secara lahiriah, bukan mati secara jasmani ya, tetapi dia dibangkitkan dari antara orang mati. Ini berbicara kematian roh. Tuhan membangkitkan Rasul Paulus dari antara orang-orang yang telah mati secara roh. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian secara roh. Di sini kita berjalan di dalam kebenaran akan firman-Nya, kebenaran yang sejati, menanti-nantikan kedatangan Tuhan, menyongsong kedatangannya. Kita akan tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Jadi di sini Paulus tidak merasa dia sudah hebat, dia sudah sempurna, dia sudah benar, tidak. Tetapi dia katakan, disinilah kerendahan hatinya, di mana dia katakan dia tetap mengejarnya. Jadi saudara dan saya juga, mari kita tetap mengejar pengenalan akan Kristus, pengenalan akan kebenaran yang sejati. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Mari kita tangkap kebenaran itu. Kita taruhkan di dalam kehidupan kita, menjadi firman yang menjadi daging kita. Di saat daging kita ini telah melekat firman Tuhan, maka daging yang akan binasa telah mati. Ya, sehingga di dalam kita hanya bangkit, yaitu manusia roh. Ya, karena kita adalah manusia roh yang memakai daging. Tetapi dikatakan, matikanlah kedaginganmu dan bangkitkanlah rohmu. Setelah kita memiliki pengenalan akan Kristus Yesus, maka daging kita telah mati akan segala dunia. Tetapi kita bangkit akan segala kebenaran. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Enak banget ya. Yaitu panggilan sorgawi dari Elohim dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Mari kita renungkannya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mari kita melupakan apa yang telah di belakang kita. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Yang di hadapan kita adalah hidup yang kekal. Itulah masa depan kita yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam kerajaan sorga. Ya, jadi marilah kita mengarahkan diri, mengarahkan pandangan kita terhadap apa yang ada di hadapan kita, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi saudara dan saya harus berlari-lari sebagaimana Paulus juga berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Apa itu hadiah itu? Panggilan sorgawi dari Elohim. Di dalam Kristus Yesus. Panggilan sorgawi itu apa? Hidup yang dalam kerajaan sorga. Amin. Itulah tujuan kita sekarang. Itulah pengharapan kita ya. Jadi kita yang teraniaya, kita yang tertindas, kita yang minoritas. Mari saudara, bersukacitalah menyongsong kedatangan Tuhan. Sebab jemaat Philadelphia pun jemaat kecil, jemaat minoritas, jemaat kecil yang kekuatannya tidak seberapa tetapi melakukan firman Tuhan. Dan di sanalah Tuhan katakan, Tuhan mengasihi. Saudara dan saya tetap setia melakukan
apa yang menjadi firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan disinilah percayalah Tuhan akan katakan Dia mengasihi kita. Dan percaya di saat kedatangannya kita akan dibawa bersama-sama dengan di dalam Dia di dalam surgawi. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Elohim juga kepadamu. Artinya kalau ada yang lain dalam pikiran kita tentang sesuatu hal, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan jawab itu. Tuhan bukakan, tiada yang tersembunyi. Kalau saudara bertanya-tanya tentang saya atau siapapun ya, datanglah kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Tetapi itu tadi, fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Ya, jangan fokuskan untuk dengar-dengaran akan dunia. Maka Tuhan akan membukakan. Sama dengan hal-hal yang kita hadapi saat ini. Di saat kita bertanya, Tuhan apakah aku harus taat untuk melakukan itu Tuhan? Tuhan akan menjawab. Banyak tanda yang Tuhan berikan untuk menjawab segala pertanyaan kita. Karena Dia Tuhan yang berfirman. Percayalah. Walau kita tidak bisa mendengar secara langsung, banyak tanda, banyak hal yang Tuhan pakai untuk menjawab segala pertanyaan kita. Ayat terakhir. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kita telah memperoleh pengertian. Ya, sudah cukup pengertian itu. Karena apa? Kita membaca kitab suci. Ya, benar, sedari kecil kita tidak taat untuk membaca. Tetapi sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita telah mengetahui kebenaran itu, ya kan? Nah, oleh karena itu, marilah kita lanjut untuk melakukannya. Marilah kita lanjut pengertian kita akan kebenaran itu. Maka percayalah, semuanya akan Tuhan bukakan ya. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak tahu itu. Tuhan, kami tidak dengar. Ya, nanti Tuhan akan menghakimi kita melalui 2 Timotius itu ya, yang dikatakan sedari kecil, yang katanya seperti itu ya. Oke, 2 Timotius 3 ayat 15. Jadi kalau ada nanti firman Tuhan yang tidak kita lakukan, sementara kita sudah merasa benar di hadapan Tuhan ya, pas masa penghakiman, kita mau ke surga tetapi Tuhan halangi. Tuhan katakan, kamu tidak layak masuk ke dalam surgaku. Kenapa Tuhan? Oh, ada firmanku yang tidak kamu lakukan. Yang mana? Yang ini. Oh, saya tidak pernah dengar itu dari pendeta kami. Lah, kan aku sudah memberitahukan firman kepadamu, kata Tuhan. Maka ini akan dibuka. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Tuhan nanti bilang ini. Ini kan ada tertulis di 2 Timotius 3. Kan dikatakan sejak kecil engkau telah diberi pengenalan akan kitab suci. Kenapa kau salahkan pendeta gembalamu yang tidak memberitakannya? Yang seharusnya kamu yang harus membaca kitab suci itu. Ini kamu sekali seminggu datang ke gereja, itu pun masih enak sekali seminggu. Ya akhirnya kamu tidak dapatkan. Karena sepenggal-sepenggal yang kamu dengar dari gembalamu. Aku sudah mengingatkanmu di dalam firmanku, kata Tuhan. Sejak kecil kamu sudah memperoleh pengertian, pengenalan akan kitab suci. Dari sanalah kamu akan tahu apa yang pantas kamu perbuat atau tidak. Nah, mau apa lagi kita katakan kepada Tuhan, ya kan? Oleh karena itulah saya selalu mengajarkan saudara untuk selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan. Kuduskan pikiran, kuduskan hati, kuduskan perkataan, perbuatan tangan dan kaki. Supaya suara Tuhan itu murni dalam diri kita. Amin.
Amin, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita, kita mengucap syukur atas firman yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Sampai selama-lamanya kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami. Tuhan, kami telah meninggalkan apa yang di belakang kami. Sekarang kami maju untuk apa yang ada di hadapan kami, yaitu janji-Mu di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sorgalah yang menjadi bagian kami. Inilah tujuan hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, piring-piring rohani kami telah dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami telah dikenyangkan Tuhan oleh nikmatnya firman-Mu yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan, pelayanan ini hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menjamah setiap hati Bapa. Orang tua, remaja, anak-anak, semuanya hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pribadi lepas pribadi, Engkau yang menyentuh hati mereka, Engkau yang menawan roh mereka, membawa mereka lebih lagi datang kepadamu, mengerti akan kehendak-Mu, berseru-seru di dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat ibadah kami ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur buat hari-hari yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kami akan tetap berjalan. Kami akan tetap setia. Sekalipun dunia mendera kami Tuhan, kami percaya kami akan semakin diasah. Dan kami percaya sukacita berlimpah yang Kau telah sediakan bagi kami. Hadiah yang telah Engkau tawarkan bagi kami Tuhan, membuat hati kami selalu bersemangat, bersukacita, selalu kuat Tuhan untuk melangkah. Sakit yang kami derita Tuhan, kami tahu tidak sebanding Tuhan dengan apa yang akan telah Engkau sediakan bagi kami. Oleh karena pengharapan itulah Tuhan, kami tetap berjuang di dalam iman kami. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama-Mu Yehoshua Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian kita. Karena kita ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari jangan menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan, ya. Hidup harus jadi berkat, ya. Karena
Bapa Elohim, kami ada sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat hati ini yang telah Engkau berikan, semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi umat-Mu. Terima kasih buat sukacita yang Kau taruhkan di dalam setiap hati kami. Terima kasih buat ibadah kami hari ini ya Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya dari hari ini Tuhan sampai selama-lamanya Engkau akan menyatakan kasih anugerah-Mu berlimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami akan selalu setia menantikan kedatangan-Mu. Dan kami Engkau dapati setia di saat hari kedatangan-Mu. Haleluya. Kami tidak bercacat dan tidak bernoda. Terpujilah nama-Mu, Bapa Elohim yang Maha Kuasa. Mari kita sama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kasih anugerah yang daripada Bapa di sorga, serta persekutuan di dalam Roh-Nya Allah yang kudus, yang selalu menyertai kita sampai Maranatha kedatangannya, sehingga kita didapatinya setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, Yesua Adonai. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Salam sahabat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.